Bagaimana jika sebuah robot terdampar di hutan dan harus menjadi induk seekor bebek? Seperti apa dia beradaptasi? Berikut kisahnya. Sebuah robot terlihat terdampar di pinggir pantai. Seekor berang-berang laut tidak sengaja mengaktifkan robot tersebut. Dia berusaha menghindari ombak besar dengan memanjat tebing. Dia meniru cara memanjat seekor kepiting. Sesampainya di atas tebing, ketika ia bertanya kepada kepiting, tiba-tiba seekor elang memangsanya. Akhirnya dia memberanikan diri memasuki hutan yang tidak ia ketahui. Dia berusaha berkomunikasi dengan hewan-hewan di hutan, tetapi mendapat penolakan. Hewan-hewan di sana saling memakan dan berkelahi. Lalu robot mengaktifkan mode learning untuk mempelajari wilayah itu. Setelah proses yang panjang, akhirnya sistem telah berhasil di-upgrade. Kini robot bisa memahami bahasa hewan-hewan dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Hewan-hewan di sana memanggilnya monster. Setelah segala upaya dilakukan untuk bisa diterima di wilayah itu, ternyata tidak berhasil. Robot berpikir untuk kembali ke pabrik, lalu dia mengirimkan sinyal untuk pulang. Sayangnya, dia tersambar petir dan terjatuh. Dalam keadaan lemah, segerombol rakun mengambil suku cadang dan bagian tubuh robot. Robot berusaha menghalau, tetapi salah satu rakun berhasil mengambil pendetek sinyal miliknya. Dia mengejar rakun sampai ke sebuah goa. Yang ternyata dihuni seekor beruang. Beruang yang marah mengejar robot hingga jatuh ke jurang. Tidak sengaja dia jatuh menimpa sangkar bebek. Induk bebek mati, menyisakan satu telur yang selamat. Tiba-tiba seekor rubah mencuri telur itu. Akhirnya, robot berhasil merebut kembali telur itu. Dengan baik hati, robot mencabuti bulu landak di tubuh rubah sebelum membebaskannya. Tiba-tiba, telur menetas. Tampak seekor bebek kecil yang lucu. Robot meninggalkan si anak bebek karena menurutnya tugasnya telah selesai. Tapi si anak bebek terus mengikuti karena mengira robot itu adalah ibunya. Tanpa rasa bersalah, robot menaruh anak bebek itu di induk tikus hutan. Induk tikus mengembalikan anak bebek itu kepada robot dan menjelaskan kepadanya bahwa anak ini telah menganggapnya ibu, maka rawatlah. Robot bingung karena tidak ada buku petunjuk bagaimana merawat anak bebek. Menurut induk tikus, anak bebek perlu makan, belajar renang, dan terbang. Robot mulai mencarikan makan untuk anak bebek. Karena bebek akan bermigrasi sebelum musim dingin datang. Rubah yang memantau dari jauh akhirnya menawarkan bantuan. Robot setuju untuk dibantu oleh rubah mencari makan untuk anak bebek. Mulai dari kerang hingga madu. Ya, semua makanan itu berhasil membuat si rubah kenyang, tapi tidak dengan anak bebek. Tugas pertama telah selesai. Anak bebek berhasil makan dengan lahap. Tugas berikutnya mengajarkan berenang.
Menurut serigala, anak bebek ini terlihat lemah, mungkin akan sedikit lama mengajarkannya berenang dan terbang. Sebelumnya, mereka berpikir untuk membangun sebuah sarang untuk berlindung ketika hujan turun. Akhirnya, sebuah rumah yang nyaman dan sederhana telah selesai. Mereka berpikir untuk memberi nama anak bebek itu. Robot biasanya diberi nama dengan sebuah angka. Bright Bill terdengar nama yang bagus. Mereka sepakat dengan nama itu. Ketika malam tiba, robot bertanya bagaimana meriset anak bebek ini. Bacakanlah sebuah dongeng. Menurut Rubah, biasanya anak-anak tertidur ketika dibacakan sebuah dongeng. Rubah mulai mendongeng. Pada suatu hari, ada seekor anak bebek sendirian di hutan. Dia meminta kepada bintang seorang ibu. Kebetulan ada robot cantik mendengar doa itu. Tapi menurut robot, di ruang angkasa yang hampa udara, seharusnya tidak bisa mendengar suara, apalagi doa anak bebek itu. Menurut Rubah, kita bisa mendengar lewat hati. So sweet. Dongeng berlanjut, robot itu akhirnya jatuh ke bumi dan bertemu anak bebek. Dia menganggap bertemu dengan anak bebek adalah sebuah beban. Bercanda. Maksudnya sebuah keberuntungan menjadi seorang ibu. Dongeng itu berhasil, anak bebek mulai tertidur. Rubah yang kadang menyebalkan ternyata bisa membuat dongeng yang penuh cinta. Mereka tertidur lelap malam itu. Singkat cerita, akhirnya bebek tumbuh besar. Dia sedikit sulit untuk mempunyai teman di hutan itu selain robot dan Rubah. Karena keanehan dan perbedaan yang dia miliki. Tapi tidak mengapa, kini waktunya bebek belajar berenang. Gaya berenangnya sedikit aneh. Rose tetap memantau dengan alat yang dia miliki. Tidak sengaja dia berenang sampai ke kawasan para bebek berkumpul. Dia senang sekali seperti kembali ke habitatnya. Dia mencoba membaur menyapa bebek-bebek di sana. Gaya berenangnya yang aneh dan perbedaan lainnya membuatnya dikucilkan. Tiba-tiba seekor ikan menerkamnya. Rose berhasil menolongnya. Tiba-tiba sekawanan bebek menghampiri mereka dan berkata bahwa robot itu yang telah membunuh ibumu dulu. Bebek Bill sedih dan kecewa mendengarnya. Akhirnya dia meninggalkan Rubah dan robot. Robot Rose pergi ke pantai di mana dia terdampar dulu. Di sana dia menemukan video dan buku yang menjelaskan asal-usulnya. Ternyata dia robot yang diciptakan untuk membantu kegiatan manusia. Dia juga menemukan robot lain di situ. Robot itu memberinya penangkap sinyal yang baru karena punya Rose sebelumnya rusak. Lalu Rose pergi ke bukit. Dia berpikir untuk mengirim sinyal agar dijemput pulang. Fing si Rubah meyakinkan Rose untuk tetap tinggal karena bebek Bill belum bisa terbang. Rose memutuskan untuk mengajarkan Bill terbang sebelum ia pulang. Membuat lintasan terbang, mengajarkan terbang, semua dilakukan oleh Rose. Setelah berbagai upaya belum berhasil, mereka mulai berpikir meminta tolong kepada si ahli terbang. Ini dia sang burung elang.
Bebek Bill senang sekali, akhirnya dia bisa terbang. Tapi ternyata kemampuan itu belum cukup. Seekor bebek tua, ketua rombongan bebek yang akan bermigrasi, mengatakan pada Ross bahwa ketika bermigrasi, bebek Bill akan terbang berhari-hari sehingga perlu latihan lebih keras agar daya tahan tubuhnya kuat. Tibalah hari di mana bebek Bright Bill siap bermigrasi. Hello, Bright Bill. Dia disambut baik oleh ketua rombongan bebek. Sepertinya ini adalah akhir dari pertemuan mereka. Selesailah sudah semua tugas robot Ross merawat anak bebek yang kini tumbuh besar hingga siap bermigrasi. Robot Ross bersiap untuk pulang. Rubah Fink merasa kehilangan karena kehadiran robot membuatnya merasakan memiliki keluarga dan dicintai. Dia mulai mengirimkan sinyal pulang. Dan sepertinya sinyal itu sampai. Sementara itu, rombongan bebek migrasi mengalami kendala. Mereka menghindari badai sehingga memasuki wilayah terlarang. Ternyata itu adalah tempat di mana robot Ross berasal. Bebek dianggap hama di sana. Ketua bebek berpesan pada Bright Bill untuk mengambil alih posisinya karena bebek lain tidak seberani Bright menghadapi robot-robot. Ketua bebek menyuruh Bright Bill memimpin bebek-bebek lain sementara dia menghalau di belakang barisan. Tidak disangka itu pertemuan terakhir mereka karena ketua bebek tewas. Di saat yang sama, musim dingin di hutan telah dimulai. Robot Ross meminta Rubah Fink mengumpulkan hewan-hewan lain untuk berlindung di sarang mereka. Setelah semua hewan berhasil diselamatkan, ternyata keadaan sarang menjadi tidak kondusif. Rubah Fink mulai mengambil alih keadaan. Dia menjelaskan bahwa robot Ross telah susah payah menyelamatkan mereka dari dinginnya cuaca. Berharap hewan-hewan bisa berdamai sehingga mereka bisa melewati musim dingin dengan selamat. Akhirnya, semua hewan tertidur dengan damai. Musim dingin telah usai. Rombongan bebek telah kembali ke hutan. Ross senang sekali akhirnya melihat Bright Bill kembali. Dia ragu untuk menghampiri Bright Bill yang sedang bahagia bersama teman-temannya. Ternyata Bright Bill juga merindukan Ross. Tetapi sebelum mereka bertemu, pesawat untuk menjemput Ross ternyata sudah tiba. Robot Ross adalah fenomena luar biasa. Dia akan menjadi objek penelitian karena dinilai kemampuannya melebihi program sistem yang dibuat. Dia berharap bisa berpamitan dengan bebek sebelum pergi. Ross melihat Fink menghampirinya, kemudian mengurungkan niat untuk pulang. Ada sesuatu yang tertinggal katanya. Kemudian dia langsung pergi bersama Fink. Pasukan robot dikerahkan untuk menangkap Ross. Semua hewan turun tangan melindungi robot. Robot Ross berhasil ditangkap. Bill dan para bebek mengejar pesawat itu. Di pesawat, robot Ross mulai diambil memorinya. Itu artinya semua kenangannya akan hilang. Bright Bill berhasil merobos pesawat. Dia menemukan Ross dalam keadaan mati sistem. Bright Bill tampak kehilangan. Ternyata Ross belum mati, sistemnya aktif kembali.
Semua kegaduhan itu membuat hutan terbakar. Hewan-hewan terlihat menghampiri berang-berang untuk mencari cara bagaimana memadamkan api. Should not. Bright Bill has nothing to do. Satu-satunya cara keluar adalah dengan melompat dari pesawat. All power. Ross mengorbankan dirinya untuk melindungi bebek Bill. Pohon besar yang tumbang membuat air sungai meluap sehingga api berhasil padam. Mereka semua selamat dan saling berpelukan. Robot Ross sedih melihat keadaan hutan. Satu-satunya cara agar robot itu tidak kembali menyerang hutan adalah dengan Ross menyerahkan diri ke mereka. Semua hewan merasa kehilangan. Dengan berat hati mereka merelakan Ross untuk pulang. Ross berjanji tidak akan melupakan mereka semua. Mereka bersama-sama membangun sarang kembali sebelum akhirnya pesawat yang akan membawa Ross pulang datang. Musim salju kembali tiba. Para hewan kembali berkumpul di sarang. Robot Ross menjadi pahlawan yang selalu diceritakan dan dikenang di sana. Di tempat asalnya, Robot Ross telah kembali beraktivitas normal. Always complete. Satu hal yang pasti, dia tidak pernah melupakan bebek kecilnya itu.